Wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana keadaan anak ibu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Tolong Randy dipimpin doanya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, kita baca bismillah dulu. Lalu memulainya, Ibu mau tahu dulu ya materi minggu lalu. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Menyempurnakan diri melalui pernikahan. Oke, sekarang Ibu mau memberitahu ke anak Ibu tentang ada kejadian di sekitar kita, ya, yang juga di anak-anak Ibu alami, seperti adanya permasalahan di dalam rumah tangga. Pernah mendengar itu? Pernah, Bu? Jadi dalam rumah tangga itu biasanya timbul cekcok, kemudian terjadi perceraian, ya. Perceraian itu bukan saja karena ada masalah, tapi juga karena ada yang sakit, kemudian terjadi perceraian. Banyak ya terjadi di sekitar anak ibu. Ya, itulah materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, nah, itu yang sesudah anak ibu pelajari ini, diharapkan anak ibu dapat menyimpulkannya nanti hal-hal yang berkaitan tentang pernikahan tersebut. Ya, kita mulai pembelajarannya. Sebelum mulai, Ibu mau menampilkan video dulu ya tentang peristiwa yang terjadi di dalam pernikahan. جمال نزلها على الستيج مرضية هتطلع بصور المجلة ما بقدر نزلها ما شاء بدي اروح يا جماعه مع اخواتي Dari video ya banyak permasalahan yang dapat kita lihat, ya kan? Mulai dari pernikahan itu sebenarnya menyatukan dua keluarga, ya kan? Tapi yang perempuan yang cantik tadi, ya, berarti itu cantik wajah tapi tak cantik hati. Tapi kasih jempol untuk yang laki-laki, ya, kasih jempol ya. Bagaimana dia menjadi seorang laki-laki yang begitu menghargai ya seorang ibu ya. Kemudian plus dulu tuh untuk laki-lakinya. Ya, ibu. Kemudian ada lagi dalam video tadi ya. Video tadi adalah menceritakan suatu pernikahan. Itu sudah terjadi pernikahan belum? Sudah menikah. Itu laki-laki biasanya kalau sudah meninggalkan seperti itu termasuk perceraian tidak? Ya. Itulah yang nanti permasalahan-permasalahan yang anak ibu hadapi nanti di masyarakat, ya. Itulah permasalahan yang akan kita bahas hari ini, ya. Dan nanti anak ibu menyimpulkan daripada hal-hal yang berkaitan tadi, ya. Anak ibu cari dulu materinya, bahannya bebas ya. Kemudian nanti didiskusikan dan dipresentasikan. Oke, boleh Ibu persilahkan kelompoknya Magdalena menentukan ya bahan-bahan untuk dipresentasikan ya. Didiskusikan dulu. Kemudian kelompok 4 nanti mengenai undang-undang dalam pernikahan. Yaitu kelompok 4. Ada Hamam, Randy, ada? Ada, Bu. Ya, sudah siap diskusinya, bahan-bahannya sudah disiapkan, pembagian tugas-tugasnya sudah. Randy sudah ada tugas? Sudah, Bu. Kalau gitu kita mulai ya presentasinya ya. Dipresentasikan dalam PowerPoint yang menarik ya. Coba kelompok 3 Arindi sama Bimo dipimpin diskusinya. Ibu persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan.
Agenda pembelajaran 1. Talak atau perceraian 2. Khuluk 3. Fasak 4. Iddah 5. Rujuk 6. Hadanah. Sekian, terima kasih. Ditanya jawab dulu, mungkin diskusinya. Saya mau bertanya. Ya, boleh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanya, bagaimana hukum talak di Indonesia? Sekian, terima kasih. Saya izin menjawab. Di Indonesia, talak sudah diatur di dalam pasal 14 tentang pelaksanaan UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Betul. Tepuk tangan dulu untuk Peli. Ada lagi yang ingin bertanya? Apakah dibenarkan jika nafkah untuk wanita hamil dijadikan tebusan atau ganti rugi kulu? Jawab, boleh dibantu. Apa ulang-ulang Izin Ulan, boleh diulang pertanyaannya? Apakah dibenarkan jika nafkah untuk wanita hamil dijadikan tebusan atau ganti rugi kulu? Saya mau jawab. Ya, boleh Nuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ngejawab pertanyaan. Hal itu dibenarkan dan sah. Terima kasih. Bertanya, Bu. Saya ingin bertanya, Bu. Ya, boleh. Kan juga bertanya ke kelompoknya ya, kelompok Bimo itu Peli sama Mas Boleno. Bimo, saya mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika suami mengucapkan talak tetapi melalui lewat tulisan WA? Ibu, saya ingin menjawab. Ya, boleh. Hukum talak lewat SMS atau WA dianggap sah. Ada Saya mau bertanya. Bu, saya pertanyaan tutup. kita batasi ya dulu ya untuk ini tanya jawab. Kita persilakan kelompok 3 menyajikan videonya. Santi, nikah yuk. Stop. Jangan biarkan ini terus berlanjut. Tahukah kamu bahwa praktek pernikahan di usia muda masih sering terjadi? Jadi kelompok 3 menyajikan tentang bahaya pernikahan dini. Dari video tadi, anak ibu paham tentang isi videonya? Paham, Bu. Paham, Bu. Insya Allah paham, Bu. Lanjutkan presentasi dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Iqbal, mana ini Iqbal? Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan apa yang telah kami rembuk tentang perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 ditegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut agama masing-masing. A. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. B. Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah. 2. Pencatatan perkawinan. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Jika teman-teman ingin bertanya, saya persilahkan. Saya ingin bertanya. Ya, silakan Rengga. Silakan Rengga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pernikahan sementara atau sering disebut kawin kontrak diperbolehkan? Dan bolehkah seseorang janda menikahi dengan wali? Hakim. Sekian, terima kasih. Baik, Rengga, saya jawab pertanyaannya ya. Kawin kontrak adalah suatu bentuk perkawinan yang dibatasi oleh waktu tertentu sesuai yang diperjanjikan. Kawin kontrak telah melanggar ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena dalam perkawinan tidak dilakukan pencatatan. Yang satunya lagi, apakah
janda boleh menikah dengan walinya ya. Dijelaskan ada dua pendapat yang sama-sama memiliki dalil kuat, yaitu pendapat pertama mengatakan bahwa janda atau tidak itu nikahnya harus dengan wali nasab. Pendapat yang kedua yaitu mengatakan bahwa janda maka nikahnya bisa dengan wali hakim. Mungkin cuman segitu, Rengga. Saya mau bertanya. Pertanyaan kedua. Ya, silakan Novi. Silakan Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, bagaimana hukum menikahi perempuan yang hamil di luar nikah karena zina yang ditinggalin oleh pacarnya atau yang membuat dia hamil? Terima kasih. Jangan sampai terjadi. Curiga. Waduh, ada apa nih? Jadi curiga. Gak boleh suzon ya. Astagfirullah. Aduh, Jangan mama ini Itu kan banyak terjadi di sekitar anak ibu. Oke, mungkin saya bisa menjawab pertanyaan Novi, Bu. Menurut Ustadz Amin Nurbaiz, wanita yang dalam keadaan hamil harus menunggu masa iddahnya untuk dapat menikah. Tolong ditampilin, Bimo. Halo, nama gue Iqbal. Dan ini kakak gue, Esther. Kita berasal dari keluarga yang unik. Ya, unik banget. Gue berniat ke rumah Niken buat mutusin hubungan ini. Lalu sepanjang perjalanan gue berpikir, kalau Kak Esther mau egois, bisa aja dia nyuruh gue buat pindah keyakinan. Toh, Kak Esther dan Niken imannya sama, agamanya sama. Kalau seandainya gue pindah keyakinan, kita bertiga bakal akur. Masalahnya juga jadi selesai. Tapi Kak Esther nggak ngelakuin itu. Dia ngasih gue hak buat memilih apa keyakinan yang gue mau. Nampak lebih jelas ya permasalahan kalau pernikahan dua agama. Tepuk tangan dulu untuk teman kita kelompok 3. Malam ini. Kelompok 3 tolong simpulkan hasil diskusinya. Simpulannya dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oke, kelompok 4. Kesimpulannya adalah bahwa pernikahan sah maupun beda agama dan juga poligami. Ada undang-undang yang mengatur dan ada juga aturannya dalam Al-Quran. Dan pencatatannya juga diawasi oleh ketentuan hukum. Iya, betul ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya ya. Nah, terima kasih untuk anak ibu. Tugas minggu depan kita masuk ke bagian sub 3. Tolong dilengkapi animasinya. Dan Hamam membaca surah An-Nisa ayat 130. Coba dipimpin, kita baca bersama-sama. Dipimpin berdua, Amam dan Feli. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atih. Wakanallahu wasi'an hakima. Ya, mudah-mudahan ya kita mendapat syafaat daripada ayat tersebut ya. Kemudian untuk tugas tes Ibu ambil dari LKPD yang sudah Ibu bagi ya, itu dikumpul paling lama jam 6 sore. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup dengan membaca doa dipimpin oleh Prasetyo. Kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa selesai. Aplaus dulu untuk kita ini, semangat untuk kita semua. Ketemu hari Senin minggu depan dengan materi wanita dalam kedudukannya menurut Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.